Halo, perkenalkan saya Florencia Asmi Jaiman dengan NIM 2423762104. Saya merupakan mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang, jurusan Pariwisata, Prodi Usaha Perjalanan Pariwisata semester 2. Video ini saya buat dengan tujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Teknik Operasional Perjalanan Wisata. Oke teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pariwisata. Jadi pariwisata itu merupakan sebuah aktivitas wisata di mana di dalamnya itu dilengkapi berbagai fasilitas atau disediakan berbagai fasilitas yang disediakan oleh masyarakat setempat, pemerintah dan juga pemerintah daerah. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang Biro Perjalanan Wisata. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui di dalam Biro Perjalanan Wisata itu ada yang namanya kepariwisataan. Nah, sementara kepariwisataan itu dibagi lagi menjadi 3 komponen penting. Yang pertama yaitu tentang usaha perjalanan wisata. Nah, yang dimaksud termasuk di dalam usaha perjalanan wisata itu ada yang namanya akomodasi penginapan, itu ada jasa transportasi, angkutan, dan penyediaan makan dan minum seperti itu, teman-teman. Nah, yang kedua ada yang namanya pengusahaan objek dan daya tarik wisata. Sementara komponen yang ketiga itu ada yang namanya sarana perjalanan wisata. Teman-teman, di komponen yang pertama tadi yang sudah saya jelaskan, jadi di dalamnya itu juga ada beberapa jenis usaha. Yang pertama itu ada yang namanya usaha biro perjalanan wisata, agen perjalanan wisata, pramu wisata, konversi perjalanan, insentif dan juga pameran. Yang berikutnya ada yang namanya impresariat, jasa konsultan pariwisata, dan yang terakhir jasa informasi pariwisata. Nah, berikutnya komponen yang kedua yaitu pengusahaan objek dan daya tarik wisata itu dibagi lagi ya teman-teman menjadi 3 bagian penting. Nah, yang pertama itu ada pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam. Yang kedua ada pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya, dan yang terakhir minat khusus. Selanjutnya itu ada usaha sarana pariwisata. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskannya, contohnya itu akomodasi, penyediaan makan dan minum, angkutan, sarana wisata, dan yang terakhir itu sarana wisata. Oke, berikutnya itu jenis-jenis perjalanan wisata. Jadi di sini kita bagi ke dalam 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu business travel. Nah, business travel ini itu tujuannya itu untuk melakukan perjalanan bisnis. Sementara yang kedua ada leisure travel. Ini itu seolah-olah itu tidak ada tujuan yang jelas. Dia hanya melakukan perjalanan untuk berrekreasi atau bersenang-senang. Dan yang terakhir itu individual travel. Ini dia melakukan perjalanan hanya untuk kepuasan pribadi ya, tidak dituntut oleh siapapun. Dia hanya melakukan perjalanan untuk bersenang-senang tanpa melibatkan orang lain. Baik, setelah kita berbicara tentang jenis-jenis perjalanan wisata, sekarang kita bahas fungsi dari Biro Perjalanan Wisata. Baik, di sini saya akan membahas 2, yaitu fungsi umum dan juga fungsi secara khusus. Jadi teman-teman, seperti yang kita ketahui, Biro Perjalanan Wisata itu sebuah perusahaan jasa pariwisata yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan atau menguruskan perjalanan seseorang dengan segala kebutuhan dari perjalanan itu. Jadi
fungsinya itu untuk dapat memberikan penerangan atau informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah perjalanan pada umumnya dan perjalanan wisata pada khususnya. Sementara fungsi khususnya yaitu sebagai intermediary atau perantara. Travel Bureau fungsi sebagai perantara antara wisatawan dengan perusahaan industri wisata sebagai supplier untuk kepentingan wisatawan. Ia bertugas untuk melengkapi informasi tentang berbagai hal yang menyangkut perjalanan wisatawan, terutama daerah tujuan wisata yang akan dikunjungi. Baik, seperti sebelumnya tadi kita sudah bahas tentang Travel Bureau sebagai perantara. Selanjutnya kita akan bahas tentang Travel Bureau sebagai organisator. Jadi teman-teman, Travel Bureau sebagai organisator, yang pertama itu Travel Bureau harus bisa menciptakan relasi atau kerjasama yang baik antara wisatawan dengan perusahaan industri pariwisata. Contohnya itu perusahaan angkutan, hotel, transportasi, restoran, objek wisata, dan lain-lain. Nah, yang berikutnya menyiapkan bermacam-macam paket wisata, baik berupa tailor-made tour maupun ready-made tour yang dapat ditawarkan ke calon wisatawan. Oke, berikutnya kita bahas tentang agen perjalanan wisata. Jadi sini ada beberapa prosesnya teman-teman. Yang pertama itu menjadi perantara dalam pemesanan tiket angkutan darat, laut, dan juga udara. Terus setelah itu kita mengurus dokumen perjalanan. Nah, lalu berikutnya menjadi perantara di dalam pemesanan akomodasi dan sarana wisata. Dan terakhir baru kita bisa menjual paket wisata yang dijual oleh Biro Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata sebagai salah satu dari industri pariwisata menghasilkan produk yang mencakup pada kepuasan dan kebutuhan wisatawan. Biro Perjalanan Wisata dapat diartikan sebagai usaha jasa komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan pelayanan bagi orang atau kelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama yaitu berwisata. Oke, sekarang kita bahas bagaimana ruang lingkup pekerjaan Biro Perjalanan Wisata. Yang pertama itu fungsi pemasaran. Fungsi pemasarannya itu yang pertama making sales calls atau menghubungi customer dan menginformasikan produk wisata. Yang kedua ada memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan dengan menjelaskan detail produk termasuk fasilitas dari berbagai produk wisata. Yang ketiga ada transmitting information. Bagaimana kita menyebarkan dan memberikan informasi yang diperlukan oleh wisatawan. Terus berikutnya ada planning and carrying out promotional company atau merencanakan dan mempromosikan produk perusahaan. Dan berikutnya itu ada analyzing client dan maintaining passenger name records atau menganalisis dan memelihara PNRS. Yang berikutnya ada maintaining correspondence atau memelihara hubungan surat menyurat dengan kolega dan pelanggan. Dan yang terakhir others, lain-lain kegiatan pemasaran sesuai kebutuhan. Lalu yang berikutnya kita akan bahas tentang fungsi DEP operasional, yaitu mengoleksi dan meninjau ulang brosur dan literatur lain dari pemasukan dan menetapkan informasi yang teknik atau terkini dan terbaru. Yang kedua, writing ticket atau menerbitkan tiket, booking space,
maintaining dan controlling airline ticket stock. Yang berikutnya, keeping tarif up to date. Yang ketiga, designing packing tours. Yang berikutnya, preparing questions and agent tarif. Terus selanjutnya ada receive dan proses reservation atau menerima pesanan jasa dan melakukan proses penyiapan layanan. Selanjutnya ada analyzing booking dan exclusion atau menyelesaikan proses akhir pesanan jasa dan pelaksanaan layanan jasa. Yang terakhir yaitu filing atau mengarsipkan dokumen perusahaan. Fungsi operasional bookkeeping dan accounting, melakukan pembukuan dan akuntansi. Billing, melakukan pembuatan invoice dan pembayaran kepada pemasuk. Dan yang terakhir budgeting atau merencanakan anggaran perusahaan. Thank you, sekian dan terima kasih dari saya. Shalom.